yang ada di pikiran kebanyakan orang tentang Sobat Otan. Padahal yang lebih menyeramkan adalah laut tanpa hiu. Keunikan dan kehebatan jagoan ini membuat banyak orang penasaran dan ingin mengenalnya lebih dekat. Peribahasa tak kenal maka PDKT lah. Dari tempat. Jadi, para penyelam akan membantu kita untuk lebih mengenal hiu lewat kehebatan indera tubuhnya. Sip, semuanya sudah siap. Jangan lupa botol plastiknya. Ada yang tahu apa kegunaan botol tadi? Sabar, nanti Otan kasih tahu. Oh iya, sekarang Otan lagi berada di Provinsi Maluku Utara. Tepatnya di Pulau Matita, Morotai. Sekarang para penyelam menuju kedalaman 18 hingga 21 meter untuk memanggil hiu-hiu. Pakai apa ya memanggil mereka? Semuanya sudah ada di posisinya masing-masing nih. Masih ingat dengan botol tadi? Yap, itulah alat pemanggilnya. Botol yang digosok ini akan menghasilkan suara berfrekuensi rendah alias infrasonik. Suara berfrekuensi rendah ternyata mirip dengan frekuensi yang dihasilkan oleh mangsa yang terluka. Tubuh hiu dipenuhi sel saraf yang berfungsi seperti radar. Oleh karena itu, hiu bisa mendeteksi suara rendah dari jarak 500 meter hingga 1,6 km untuk menemukan mangsanya. Prinsip itulah yang digunakan pada percobaan ini, teman. Membuat hiu mengira suara dari botol adalah suara mangsa, sehingga hiu akan mendekat. Dalam air, suara berfrekuensi rendah bisa menempuh jarak yang sangat jauh. Sehingga peneliti menduga bahwa sistem pendengaran hiulah yang menjadi indera pertama untuk mencari mangsa. Nah. Oh my God! They are coming! Satu ekor, dua ekor, tiga ekor. Wah, ada beberapa lagi yang mendekat. Yiha, berhasil. Welcome Tony Sharks. Setelah hiu mendekat, ia akan menggunakan 4 indera lainnya seperti penciuman, pendeteksi getaran, penglihatan, dan sensor elektrik untuk memastikan keberadaan mangsa. Kalau dirasa bukan mangsanya ya, mereka slow saja, alias tidak melakukan aksi menyerang. Lihat sendiri kan, mereka warawiri dengan damai di antara penyelam. Tapi tetap ya, dengan hewan apapun harus waspada, terlebih di alam bebas. Wah, ada yang lagi menyiapkan makan siang nih. Menu gohu ikan buat Otan mana, Om? Oke, Otan mengalah. Kali ini makan siangnya buat hiu. Sob, ayo, waktu
By the way, selain ikan karnivora, hiu juga memakan ikan yang sakit atau terluka. Hal ini ternyata bisa melindungi ekosistem dari kerusakan dan mengurangi penyebaran penyakit. Lihat saja, ikan jidi seliweran doi cuek saja tuh. Dia lebih memilih kepala ikan yang sudah mati. Sebagai predator puncak, jagoan ini punya peran penting untuk menjaga keseimbangan rantai makanan di laut. Mereka akan memakan ikan karnivora yang ada di bawahnya dalam rantai makanan. Seperti tuna, kerapu, dan lainnya. Nah, kalau hiunya tidak ada, maka populasi ikan karnivora akan meningkat dan otomatis menurunkan jumlah ikan herbivora. Berkurangnya ikan herbivora membuat populasi makroalga meledak, yang mengakibatkan karang tidak bisa berkompetisi, sehingga ekosistem terumbu karang akan terganggu. Selanjutnya, sudah kebayangkan akibat lebih besarnya? Jantung Otan masih deg-degan nih. Bisa face to face sama hiu di alam liar, rasanya tuh lebih puas daripada makan bakso 3 gerobak. By the way, selain fungsi ekologis, hiu yang hidup bebas di lautan punya keuntungan ekonomi jauh lebih besar dibanding semangkok sup sirip hiu. Berikut data riset yang Otan dapatkan. Weh, Indonesia kalah jauh dari Fiji, Maldives, bahkan Afrika Selatan. Hal ini bisa terjadi karena perburuan sirip hiu yang masih tinggi di Indonesia. Bikin Otan jadi sedih. Makanya, Otan dan sobat dunia binatang lainnya butuh bantuan teman-teman untuk menjaga dan melindungi kami. Mau kan jadi superhero untuk Otan?